Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu sudah rawuh hari ini. Luar biasa, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu, pastinya nikmat sempat dan juga nikmat waktu kita bisa bertemu, nikmat sehat, ini luar biasa hari ini. Iya, saya Vira Maya. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah kenal bolehlah dipandang. Hari ini kita berada di satu ruangan yang begitu amat sangat dingin karena kita hari-hari ini pagi sudah diguyur hujan dan itu juga merupakan berkah untuk kita semua. Kenapa kita katakan begitu? Karena apapun yang menjadi ucapan kita hari ini adalah doa. Jadi kalau pagi-pagi wah kok hujan, wah udah jadinya males. Tapi hari ini luar biasa, terima kasih Sampun rawuh dan on time hari ini. Baik, kita ketemu dalam satu acara di Dalam Kulit Jogja. Mungkin dulu namanya bukan ini. Hari ini kita akan resmikan, hari ini kita akan kenalkan lebih, istilahnya ini relaunching ya. Kalau nggak salah dulu masih UPT ya Pak Anton ya. Nah, hari ini namanya sudah keren, NKJ, Dalam Kulit Jogja. Ada apa saja di sini nanti kita akan lebih kulik lagi lebih banyak. Karena di hari ini kita juga akan mengadakan satu bincang santai antara pelaku fashion kulit dari hulu ke hilir. Dari bahan bakunya, dari penyamakannya, kemudian proses produksinya dan juga pemasaran. Bagaimana teman-teman ini yang sudah mengekspor nanti akan bercerita banyak hal kepada Bapak dan Ibu semua. Sebagai komunitas sinergi kerajinan kulit Yogyakarta. Sekaligus juga eksportir komoditi kulit di daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa tertular kepada Bapak dan Ibu semua. Saya boleh minta tepuk tangannya dulu untuk acara ini supaya semangat. Iya. Nanti kalau sudah berasa dingin bilang ya, nanti saya minta tepuk tangan lagi. Semakin digesek tangannya semakin anget gitu. Baik, untuk acara pada hari ini, untuk rangkaian-rangkaian acara pada hari ini sangat banyak sekali. Di mana untuk tema yang kita angkat adalah industri kulit Jogja menembus batas. Dan nanti akan ada dari Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan ini merupakan di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di awal kita nanti akan berbincang santai, kemudian nanti juga kita akan mengadakan touring. Ya, nanti panjenengan bisa jalan-jalan, benar ya, nanti boleh jalan-jalan kan ya ini? Ya, dari lantai 1 sampai lantai 2 ada apa saja di sini, nanti silakan nanti Anda bisa melihat sendiri. Yang pertama selayang pandang mengenai Dalam Kulit Jogja akan kita tayangkan nanti. Kemudian akan ada pembukaan temu kemitraan IKM Komoditi Kulit. Kemudian ada juga peresmian Dalam Kulit Jogja dan nanti akan ada penandatanganan prasasti oleh Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan beliau tidak berhalangan hadir. Dan untuk hari ini nanti juga akan ada peninjauan dan demonstrasi, ini demonstrasi yang positif ya, demonstrasi alat dan mesin industri kulit. Mbak, nanti kalau saya mau nyoba boleh? Boleh, izin Pak Anton. Yeah. Nanti caranya pakai gimana? Apakah saya harus bawa operator sendiri? Apakah nanti di sini disediakan? Nanti tanya Pak Anton ya. Baik, bincang santai antara pelaku fashion kulit dari hulu ke hilir juga akan kita lakukan kurang lebih nanti di pukul 11 atau jam 10.30 sampai 11.30. Baik, Bapak dan Ibu, untuk acara hari ini marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berlangsung dengan lancar, sukses sesuai dengan apa yang panjenengan sudah idam-idamkan dari rumah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Dirijen Ibu Irna. Kami silakan.
kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Matur nuwun Bu Irna. Ya baik, tujuan dari acara hari ini kurang lebih adalah untuk membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan mempertemukan berbagai pelaku usaha, juga menciptakan jaringan yang penting dan dapat mendorong inovasi pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian juga tersedianya rantai pasok industri kulit, perluasan jaringan pemasaran, peningkatan kualitas dan tentunya kapasitas produksi dengan penggunaan teknologi dalam proses produksi produk kulit. Dan ini semua bisa didapatkan dalam Kulit Jogja. Tujuan lain dari kegiatan kita hari ini adalah terbentuknya ekosistem industri kulit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang mempertemukan pelaku IKM dengan pemerintah daerah, dengan eksportir dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk kedepannya menjalin kemitraan yang tentunya saling menguntungkan. Baik Bapak dan Ibu, demi tujuan-tujuan terbaik yang ingin dicapai untuk acara hari ini, kita akan menuju ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Riza Arfani. Kepada Bapak Riza kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, mohon izin untuk memimpin secara Islam, bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang memberikan rizki kepada kami. Hanya kepadamulah kami nanti akan kembali ya Allah. Kami terikat dengan janji dan juga ancaman-Mu. Segala perintah-Mu harus kami laksanakan sesuai dengan kemampuan kami ya Allah. Dan kami mengakui begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi kami juga mengakui betapa banyak kami khilaf, kami terjatuh dalam dosa. Dan sungguhnya kami mengetahui tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, jadikanlah pertemuan kami di pagi hari ini di dalam Kulit Jogja ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang membawa manfaat, pertemuan yang menjadi catatan kebaikan di sisimu dan membawa kemajuan bagi kami para pelaku insan kulit di DIY. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, jadikanlah kegiatan kami ini temu kemitraan komunitas kulit, komoditas kulit menjadi acara yang bermanfaat, yang mampu membangkitkan sinergi di antara kami, sehingga kami semakin kompak, semakin siap untuk menghadapi tantangan dan mantap menatap masa depan dengan lebih baik. Allahumma aminna autanina Indonesia wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa'inhum fi ta'diyati amanatihim. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan sejahtera. Jadikanlah baik para pemimpin kami dan tolonglah mereka di dalam mereka menunaikan tugas amanah kepemimpinannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bapak Riza untuk doa yang sudah dipanjatkan tadi. Ini juga selain doa untuk acara kita berjalan dengan lancar, harapannya juga dengan adanya fasilitas gedung produksi dan juga pelayanan produk kulit bagi pelaku IKM komoditi kulit di daerah istimewa Yogyakarta ini, perlunya nanti adanya prasasti dalam Kulit Jogja sebagai tempat cikal bakal bangkitnya industri kulit di daerah istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan untuk dalam Kulit Jogja. Baik, lebih lengkap terkait dalam Kulit Jogja, lebih lengkap terkait dengan apa saja kegiatan-kegiatan Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, kita akan masuk dalam sambutan Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat
Guna. Bapak Anton Raharja, STP MSI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Mbak Hermana, Mas Topan, dan ini masih dalam perjalanan karena dari Surabaya. Mungkin beberapa menit lagi sampai sini. Kemudian Bapak Ibu yang kami banggakan, semua pelaku insan komunitas kulit yang ada di Yogyakarta. Bapak Ibu mulai dari dunia pendidikan, pelaku usaha, baik itu dari sisi bahan baku, dari sisi produksi, dari sisi pemasaran, termasuk kerabat kami, kolega kami dari instansi terkait, dari dinas Dinas Pariwisata DIY, ada Pak Iwan, dari Dikpora, dari teman-teman keluarga besar di Spindak DIY, mungkin dari OPD lain. Yang pertama, kami mohonkan izin Ibu Kepala Dinas, karena saat ini beliau bersama Pak Gubernur dan Pak Wagub, tadi ada acara di Praji Mosona, masih dalam perjalanan, tapi Bapak Ibu tahu Jogja kalau hujan gerimis dari pagi itu seperti apa macetnya Jogja. Termasuk yang salah satu narasumber yang dari Sidoarjo itu sebenarnya dari Tugu 1 jam yang lalu, tapi Tugu ke sini ternyata lebih dari 1 jam. Itulah Jogja istimewa, tapi semangatnya tetap istimewa. Sebelum saya matur banyak, yang pertama, kenapa kok kami menggunakan baju Jawa, baju surjan dan lain-lain? Karena ya alhamdulillah mungkin memang qadarolahnya ini di hari Kamis Pon tanggal 12 Desember 2024, ini pas Kamis Pon. Salah satu untuk nguri-uri budaya Jogja adalah pakaian kami harus pakai pakaian gagrag ngajuk Jakarta Hadiningrat. Termasuk sebenarnya seharusnya saya pakai bahasa Jawa. Ning kula niku basa Jawa ini mboten halus, mungkin ndak neranya Bapak Ibu yang mungkin langkung sepuh, langkung pono, kula mboten saged matur sing kathah. Jadi saya bisanya bahasa Indonesia. Kalau mau gado-gado nanti nggih pripun ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua seperti yang disampaikan oleh Mbak Vira tadi, ini memang dalam kulit Jogja. Mohon maaf kalau Bapak Ibu sekarang Sherlock mungkin belum ada dalam kulit Jogja karena belum di launching. Nanti setelah launching insya Allah jenengan mau Grab, mau Gojek, mau apa sudah ada. Karena ini insya Allah di sini nanti internet juga ada, free, wifi ada, kemudian CCTV banyak, lebih dari 10. Semua tempat ada CCTV, saya tidak usah menyampaikan itu. Biar itu karena CCTV itu identik dengan keterbukaan. Nah, kemudian juga nanti ada beberapa hal terkait dalam kulit Jogja. Saya sedikit nanti terkait dalam kulit Jogja. Dulu mungkin Bapak Ibu kalau lewat mau ke Parangtritis lewat sini melihat ada bangunan mangkrak seperti rumah hantu. Itu di tahun 2000 sudah lama sampai dengan 2024 awal, karena ini dibangun usulannya kemarin akhir 2023, mulai dibangun di bulan Juni. Serah terima bangunan ini baru minggu kemarin dengan penyempurnaan. Kemudian termasuk karena acara ini adalah berharap kebangkitan industri kulit yang ada di Yogyakarta. Bukan hanya milik 1-2 orang, tapi milik Yogyakarta. Yogyakarta adalah Jogja itu 4 kabupaten dan 1 kota. Bukan hanya milik Disperindak, bukan hanya milik Dispar, bukan hanya milik Dikpora, bukan hanya milik dari Siki, dari ATK, dari ISI atau pelaku mana saja, tapi ini milik Jogja. Makanya ini tema kami untuk bincang santai. Kami berharap nanti Bapak Ibu, karena ini semua adalah narasumber. Semua yang ada di ruangan ini adalah narasumber, cuma nanti yang Bapak Ibu yang lenggah di depan nanti sebagai pemantik, karena memang kami harapkan ada sinergi ekosistem yang ada di Jogja, mulai dari
bahan baku, kemudian sisi produksi, sisi pemasaran itu ada sinergi, termasuk nanti dari instansi pemerintah itu ada sinerginya. Nanti terbuka dari kesempatan siang ini, termasuk nanti prasasisnya insya Allah Bapak Wakil Gubernur sudah kemarin dipastikan tidak bisa, tetapi dengan perjalanan waktu di siang-siang alhamdulillah bisa. Meskipun acara sedikit kami rubah, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu perubahannya, harusnya beliau pagi ternyata ganti siang, ganti agak siang lagi, tapi intinya adalah bangkit. Kemudian ini dulu namanya memang UPT kulit manding dengan peralatan yang lama dan mungkin Bapak Ibu semua punya, berubah menjadi dalam kulit Jogja. Kenapa kok dalam kulit Jogja? Dalam itu identik dengan rumah yang ayem, rumah yang adem, rumah yang di situ ada sinergi semua komunitas yang ada di Jogja, terutama untuk membangkitkan kulit. Harapan kami seperti itu, sehingga apalagi dibuka dengan di Kamis Pon, khas Jogja, namanya juga khas Jogja dalam. Kemudian takutlah nanti sekarang banyak branding dalam coklat dan macam-macam, nanti tahu-tahu ada yang menggunakan nama dalam kulit Jogja. Enggak usah takut, insya Allah nama dalam kulit Jogja sudah kami daftarkan di Kemenkumham, sehingga ini sudah kemarin sudah di administrasi juga sudah lolos, sehingga insya Allah ini adalah rumahnya semua pelaku usaha kulit yang ada di Jogja, tidak hanya Manding, Keparaan, Kota, kemudian Patang Puluhan, Sleman, Bantul Kota, semua masuk, insya Allah seperti itu, sehingga harapannya nanti Bapak Ibu itu mulai dari sini nggak usah sepaneng, ceria hati termasuk ceria semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu tadi naik, di depan juga banyak mesin-mesin, mungkin itu juga nanti akan terbuka setelah pertemuan ini, karena nanti ketahui, oh ternyata mesin itu tidak memberatkan, tapi memudahkan, termasuk mungkin bisa ngajak anak cucu atau keluarganya yang muda-muda yang nggak tertarik dengan melihat itu akan tertarik, apalagi nanti setelah melihat fungsinya. Dan mungkin nanti kami juga matur Mas Iwan dari Pora maupun dari pariwisata, kami kemarin juga sudah mengumpulkan beberapa sekolah yang berbasis fashion, itu kami nanti juga ada MOU, termasuk yang pariwisata. Tujuan kami nanti siapapun yang berkunjung ke Jogja, jalur utama Parangtritis, mampir ke sini sehari, pagi masuk, mungkin nggak sampai sehari, hanya berapa jam, pulang membawa oleh-oleh buatan sendiri, khas Jogja, ada tulisannya, monggo mau di desain tulisan masing-masing atau apa, nanti insya Allah ke depan harapan kami seperti itu. Tetapi karena kami tidak punya SDM yang mumpuni, kami akan memanfaatkan, mengoptimalkan SDM yang ada di Jogja. Di mana ada pelaku usaha yang sekarang tergabung di SIKI, ada nanti pembina kami yang ada di perguruan tinggi, ada ISI, ada ATK, dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, termasuk kolega-kolega kami yang di OPD terkait. Insya Allah nanti ini bisa jalan, sehingga Jogja kalau mau ke dari Parangtritis mampir dalam kulit Jogja, baru nanti ke Malioboro. Di sana juga ada, tapi kan belum tentu buatan sini, belum tentu buatan Jogja. Di sini mudah-mudahan seperti itu. Ini harapan kami, jadi monggo nanti Bapak Ibu pagi ini bisa mengikuti, memang bisa dibilang temu mitra karena semua sistem ada di sini ikut, ada dari pelaku ekspor, ada yang produsen, ada juga dari perguruan tinggi, ada dari OPD, tetapi dibuat santai, makanya kita buat bincang santai. Tidak ada panggung yang tinggi, ini hanya sama, hanya naik derajat sedikit. Sedikitnya apa? Karena mau nggak mau harus diangkat sedikit supaya mau ke depan, makanya ini kita angkat levelnya 10 cm saja. Itu jadi, tapi mudah-mudahan nanti setelah dalam kulit Jogja ada, termasuk komunitasnya jalan, SIKI, termasuk dari akademisi, dari nanti akan terangkat semuanya bisa lebih tinggi lagi. Dan itu bisa yang di depan tadi, guyup, rukun, kompak, maju bersama untuk bahagia bersama kebangkitan kulit yang ada di Jogja. Mungkin itu dari kami, sekiranya mungkin dalam kami menyambut Bapak Ibu banyak kekurangan, termasuk mohon maaf, sudah parkir depan dipindah ke timur jalan, itu mohon maaf karena kami tidak tahu agenda beliau, kadang kemungkinan bisa maju, jadi kami tidak takutnya pas beliau hadir acara ini belum selesai, sehingga mohon maaf kami sterilkan yang ada di depan lobi itu untuk nanti Bapak Wakil Gubernur kalau beliau
maju atau bagaimana. Mungkin itu dari kami, sekali lagi atas nama pribadi kami dari BPTTG Disperindak DIY dan atas nama semua keluarga besar DIY maupun panitia dan semua yang ada di sini banyak kekurangan, mohon maaf. Waktu sepenuhnya kami haturkan ke Bapak Ibu semua untuk kebangkitan kulit yang ada di Jogja. Makaten kirang langkung nyuwun pangapunten, kupat kecemplung santen sedaya lipat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Injih, matur nuwun kagem Bapak Anton Raharja STP MSI selaku Kepala Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, hari ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita semua sama saya baru tahu loh, ini adalah dialog dengan narasumber terbanyak. Kenapa? Karena Bapak tadi menyampaikan ini semuanya adalah narasumber. Beliau yang ada 2 di depan nanti adalah sebagai pemantik. Jadi nanti kita akan lebih banyak diskusi dan tanya jawab. Supaya dalam kulit Jogja, ini maksudnya apa? Kedepannya akan seperti apa? Manfaat untuk kami gitu ya, untuk teman-teman yang hadir di sini apa? Silahkan nanti bisa ditanyakan. Baik, kita akan masuk ke dalam bincang santai antara pelaku fashion kulit dari hulu ke hilir. Bagaimana dari proses bahan baku, penyamakan dan juga proses produksi ataupun nanti kedepannya adalah pemasaran yang harapannya adalah sampai ke ekspor. Saya akan langsung panggilkan saja 2 tamu-tamu saya. Yang pertama, beliau adalah Mas Yohanes Tovan Randi Wijaya, owner dari Widi Rahayu Leather. Tepuk tangan untuk Mas Tovan, silakan Mas Tovan. Silakan boleh milih mau kursi yang sebelah mana, hadiahnya beda-beda Mas. Oh di tengah, oh di tengah, ini 1, 2, oh sini ya. Oke, manut sama produsernya Mas, ya. Nanti enggak ada tanda tangan nanti terakhir. Oke, berikutnya, monggo silakan lenggah Mas. Iya, nanti kan bintangnya santai aja. Ini lenggah, nanti narasumber, nanti saya deprok di pojok sana ya. Kan santai, boten. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang perempuan hebat dan beliau juga sudah mengakui bahwa awal dari kiprahnya sampai dengan suksesnya beliau adalah di sini. Meskipun namanya belum dalam kulit Jogja, waktu itu masih UPT. Nanti kita tanya ke beliau ceritanya seperti apa dan bagaimana ceritanya beliau bisa terdampar di sini dan sekarang sudah menjadi seorang eksportir. Ada Mbak Anggraini Hermana dari Hermana Booth, silakan Mbak Ang. Baik, sudah ada 2 narasumber, kita masih menunggu 1 lagi, tapi sabar terlebih dulu. Non sewu saya tak berpindah sebelah sana karena hadiahnya lebih besar yang di bawah kursi ini. Ya bisa dapat bawa pulang TV nanti, brosurnya aja. Baik, ya saya mau sapa dulu Mas Topan, apa kabar? Ya, monggo bisa. Ya sudah nyala. Baik. Baik, terima kasih sudah rawuh di sini. Bagaimana dari rumah sudah hujan? Iya. Oh berarti Jogja hujan hari ini memang memberkahi acara ini ya, harapannya begitu. Saya panggilnya, benar ya Mas, ini Yohanes Tovan Randi Wijaya. Nama usahanya adalah Widi Rahayu Leather, benar? Betul, betul. Oh, ada Widinya memang ya, tidak hanya Rahayu Jadi aja. sebenarnya Widi Rahayu itu nama keluarga. Oh sih nama sebenarnya. keluarga, jangan-jangan nama istri. Kebetulan. Ya kan ketahuan. Kenapa kok Rahayu? Sebenarnya kan Widi Rahayu itu Iya. maknanya baik ya. Jadi kalau saya mau jelaskan juga takutnya malah salah. Oh gitu, karena artinya selamat, mungkin kalau ada artinya mungkin selamat artinya nanti Karena usahanya. sebenarnya Widi Rahayu itu kan usaha dari orang tua. Oh Jadi saya cuma meneruskan saja sih sebenarnya. Oh iya baik, terima kasih Mas Tovan. Sugeng rawuh, kagem Bu Syam, terima kasih. Ibu cantik banget pakai kebaya hari ini. Ngapunten Bu, saya nggak pakai kebaya hari ini, saya lupa kalau Kamis Pon Bu. Kemudian juga hadir, nah ini yang sudah ditunggu-tunggu, pastinya saya juga ingin mengundang beliau maju ke depan. Tidak asik rasanya kalau beliau tidak di depan ya, dan beliau sudah jauh-jauh bahkan sudah merasakan bagaimana istimewanya Yogyakarta. Beliau adalah Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia atau BPIPI. Ada Ibu Syukur Idayati SSIMT. Kami silakan untuk maju ke depan, monggo silakan Ibu. Iya, Ibu ini serinya bincang santai, jadi monggo lenggah kita santai saja. Ya,
bagaimana Bu sudah merasakan istimewanya Jogja? Ibu mau mic-nya boleh dipakai Bu? Jogja istimewa sekali ya Bu ya. Tes. Dari Tugu ke sini sama kayak luar kota ya Bu ya. Iya Mbak, kalau istimewanya Jogja itu saya sudah ngerasain dari tahun 95. Waduh. Karena saya kuliah di Jogja. Oh begitu, akhirnya sekarang kembali lagi ke Jogja. Baik, nah sudah ada 3 ini ya. Ibu Ida, Syukur Idayati. Boleh saya panggil Ibu Ida? Atau ada nama panggung lain Bu? Oh nggak ada. Ibu Ida, Ida. I-nya itu adalah inovasi tiada henti. Itu. D-nya, dalam program-program beliau selalu mengedepankan kesuksesan para UKM. Ngawur aja saya mah. Oh masih ada A. A. Beliau ini amanah dalam segala hal. Tepuk tangan untuk Ibu Ida. Kayaknya ada teman BPP harus nyatet nih kayaknya kepanjangan tadi. Dalam Bu. Harus ada yang nyatet. Oke. Tadi saya mau Syukur Idayati, tapi tak pikir-pikir S-nya apa ya, Y-nya apa, Ida aja lah ya karena beliau panggilannya Bu Ida. Terima kasih Ibu untuk waktunya sudah berada di sini. Kemudian di sebelah Ibu saya mau sapa dulu, tadi saya belum nyapa Mbak Ang. Apa kabar Mbak Ang? Wah, ini Kabar baik, puji Woi. Tuhan. Ya. Terakhir kemarin saya lihat foto-fotonya di IG tuh penghargaan apa sih Mbak yang terakhir kemarin tuh? Oh, ada Karya Kominfo. Ah itu dia. Itu tentang apa tuh penghargaan? Ya, literasi digital sih. Jadi lebih ke praktisi. Ya. Oke baik. Kalau Bu Ida tadi sudah ada singkatan namanya, Mbak Ang juga harus ada singkatan namanya ya. Setuju ya. Nanti kalau salah tentang singkatan nama itu nanti saya di ini aja. Ang. Karena panggilannya begitu, Mbak Anggra ini panggilannya Mbak Angga, Mbak Anggra, Mbak Aini atau siapa? Saya suka dipanggil Ang. Salah satu kenapa hari ini hujan itu karena beliau. Pengendali air. Latar. Iya baik. Baik, Ang. A-nya adalah ayu dan lincah. Cia. Bener kalau ini bener ya? Saya catat ini. Iya. N-nya itu dalam kulit Jogja adalah cikal bakal kesuksesan beliau. Nanti tanya, Amin. kenapa? Kenapa kok bisa begitu ya? G. G-nya itu adalah gemar mendesain. Bener ya? Iya. Bener ya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Ang. Mas Topan yang belum saya singkat namanya. Iya, Mas Topan siap-siap ya. Kalau Mas Topan ini tampan orangnya, setuju ya T-nya tampan ya? Setuju. O, optimis dan selalu terdepan. Iya. Habis O berarti F. F itu fakta bahwa usahanya sukses. A, saya ngepek dulu ya. A-nya orangnya akrab. N adalah namanya usaha adalah Widi Rahayu Leather. Diambil dari nama istri dan harapannya usaha ini selalu selamat sampai nanti turun temurun ya Mas ya. Iya. Kan gitu ya kalau orang Rahayu berarti kan selamat begitu ya. Baik, saya ke Ibu Ida dulu. Bu Ida, ini kan tema kita nih, kita berbicara mengenai hulu ke hilirnya, bagaimana proses, kemudian penyamakan, kemudian pemasarannya, seperti itu ya Bu ya. Dari Mas Topan ini proses penyamakannya. Terus nanti dari Mbak Ang ini lebih ke pemasaran. Nah dari Ibu nanti ke produksinya Bu, boleh cerita banyak gitu ya Bu ya. Ibu baru kali ini datang ke dalam kulit Jogja. Sebelum berganti nama sudah pernah kesini kah Bu? Sudah. Sudah. Mungkin 2 kali ya kalau nggak salah. Apa yang dirasa berbeda Bu? Selain bangunan loh Bu. Yang dirasa berbeda, mesinnya lebih canggih dari kami pasti. Tadi saya sudah agak nggak percaya diri nih. Wah BPP ada saingannya nih. Oke, baik. Jadi lebih bermitra ya, bukan bersaing tapi lebih bermitra nanti ke depannya ya. Baik, saya boleh ke Mas Topan dulu karena saya penasaran dengan proses di awalnya sebelum jadi sepatu kulit kayak begini, kayak yang dipakai Mbak Ang gitu ya. Mas Topan cerita dong untuk usahanya Mas Topan sendiri, itu sudah berjalan dari tahun berapa? Dan usaha pertamanya itu apakah dalam bentuk produksi jadi atau khusus kulit lembaran yang sudah disamak? Monggo silakan. Ya, terima kasih waktunya. Sebenarnya Widi Rahayu ini kan sebenarnya usaha dari orang tua saya. Jadi
dulu mulainya juga dari perusahaan yang kecil cuman perorangan aja, terus tambah tahun juga ada peningkatan akhirnya. Dan dari dulu sampai sekarang yang kami gunakan adalah bahan baku dari kulit nabati. Kenapa yang kami pilih kulit nabati? Harapannya kulit nabati itu lebih ramah terhadap lingkungan sekitar. Harapan kami seperti itu. Dan kebetulan di pasar diterima, jadi berlanjut sampai sekarang. Oke baik, kulit nabati berarti itu prosesnya adalah dengan proses alami. Atau Proses gimana tuh? penyamakannya alami, tapi apa ya, sebenarnya kita memulainya dari kulit nabati, bukan dari kulit mentah. Oh, Jadi oke. proses pembuatan kulit nabatinya itu di Magetan. Oh gitu, kemudian Jadi, masuk ke tempat baru- jenengan. Ya, kita prosesnya cuman dyeing dan finishing aja. Oke, baik. Nah, kalau sejauh ini sudah berjalan karena turun-temurun ya, terkait dengan pasar nih Mas. Seperti apa? Mungkin penjualannya, mungkin distribusinya, terus pundi kalau dengan, karena kan menjualnya tidak bentuk jadi nih. Kalau bentuk jadi kita bisa end user ya, gitu. Pripun Mas? Nah, kebetulan di Jogja ini banyak pengrajin kulit. Kebetulan ya sebenarnya. Jadi antara kami produsen dan pemakai itu kok dekat. Jadi enak. Terus jadi apa ya? Di tempat kami ada 2 buyer yang lumayan besar. Oke. Dan itu berjalan terus sampai sekarang. Oke, pabrik gitu Mas? Atau Pabrik, personal? iya, Oke. pabrik. Itu dari berdiri perusahaan barang jadinya itu sampai sekarang mereka tidak berubah Ke ini supplier lain? supplier lain. Jadi kami juga sebenarnya beruntung juga sih sebenarnya di situ. Mati urip pokoknya sama Mas Topan gitu ya. Oke. Terus sambil pengembangan nggak cuma di situ aja, kita kan juga sambil cari-cari pasar lain. Kebetulan ketemu dengan salah satu teman dan dia punya buyer di Malaysia. Jadi mulai baru sekitar 2023 kita mulai ekspor sendiri ke Malaysia. Oke. Tapi tidak langsung ke buyernya. Iya, kita langsung lewat end usernya. perantara, ya. Oke, karena memang kenalannya itu ya. Nggak apa-apa nanti mudah-mudahan banyak kenalan lain lagi, nggak cuma di Malaysia gitu ya. Amin. Syukur-syukur. Yang paling besar tuh pasarnya di mana? Amerika kah? Atau mana yang memang dia suka untuk produk-produk kulit tuh Mas kalau panjenengan lihat? Kalau dari buyer kami yang besar itu, yang diekspor barang jadi itu lebih ke Eropa sebenarnya. Oke, Eropa ya. Oh, berarti selain penyamakan panjenengan juga ada barang jadinya ya? Baru mulai. Baru mulai, nanti cerita ya. Saya mau ke Bu Ida dulu. Bu Ida, beralih ke Bu Ida ini sebagai Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia. Jadi ini spesialis sepatu. Saya mau tanya dulu nih Bu untuk program-program yang ada di sana Bu. Apa saja yang akhirnya menyasar ke masyarakat khususnya untuk teman-teman pelaku usaha. Monggo Bu Ida. Terima kasih. Mbak siapa tadi saya? Mbak Vira. Ya, BPP ini Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia memang tugasnya sebenarnya hanya satu. Pemberdayaan IKM persepatuan. Sebenarnya kalau dari nomenklaturnya kami bagian kecil dari produk kulit sebenarnya. Iya. Karena kan sepatu yang mana sepatu dari bahan kulit yang masuk ke produk kulit. Tapi kami pemberdayaan IKM persepatuan itu tidak hanya di yang berasal dari material kulit, tapi semua bahan, Oh, oke. semua material dari kulit, non kulit seperti itu. Dan dari sepatu, kemudian alas kaki, kemudian juga supportingnya seperti kaos kaki sampai seperti itu. Nah karena judulnya pemberdayaan, tentunya kami harus dari A sampai Z-nya. Gimana caranya teman-teman IKM persepatuan bisa berdaya saing, tentunya daya saing lokal maupun internasional. Iya. Nah, kebetulan untuk produk kulit kami memang sudah dari awal BPP ada tahun 2008 itu kami mendapatkan amanah untuk
produk kulit juga. Oke. Makanya kami selain di persepatuan kami juga concern pada untuk IKM produk kulit. Dan mungkin kalau kami di IKM-nya ya Mbak Iya, Fira ya, iya. bukan UKM-nya, Iya. tapi di industrinya Oke. yang memberikan nilai tambah. Nah dari situ dengan tugas 1 pemberdayaan IKM persepatuan kami turun menjadi 6 fungsi. Oke. 6 fungsi tadi dari pengembangan produknya, kemudian bantuan informasi pasar, pemasaran, promosinya, kemudian dari penumbuhan dan pengembangan wirausaha. Jadi kita numbuhin yang baru sekaligus juga kita mengembangkan Opening, yang ya. sudah ada seperti itu. Kemudian kita juga meningkatkan kapasitas kelembagaan. Nah, untuk kapasitas kelembagaan ini kami sesuai peraturan pemerintahnya, kami adalah ke sentra IKM, kemudian UPT-nya, Oke. kemudian juga kepada penyuluhnya. Nah, salah satu kami berkolaborasi dengan Pak Anton ini Iya. karena kebetulan beliau ditunjuk untuk mengembangkan UPT yang Manding ini. Iya, Jadi iya. kami berkolaborasi untuk pengembangan kelembagaan dari UPT dalam kulit Jogja. Oke. Selain itu 2 lainnya kemitraan, kemudian juga ada untuk implementasi INDI 4.0 yang kita tidak bisa dipungkiri memang kita harus ikut dalam tren digitalisasi dan lain-lain sampai industri 4.0. Itu Iya. kurang lebih yang tugasnya kami, Mbak Fira. Oke, baik. Jadi turunannya sudah ada 6 tugas sendiri ya, dan itu pasti Betul. implementasinya sendiri-sendiri. Kalau dikulitin satu-satu 3 hari nggak selesai ini, karena Betul. programnya banyak. Oke, salah satunya adalah kenapa beliau hadir di sini ya, karena itu salah satu yang tadi terakhir kemitraan ya. Betul. Kalau kami dengan Pak Anton lebih kami adalah penguatan kapasitas kelembagaan dari oke. UPT Manding. Ya, ya, Karena ya. kami menyadari Mbak Fira, kami itu hanya satu-satunya satker yang hanya setingkat eselon 3 Iya. yang membawahi nasional IKM persepatuan. Iya, iya, iya. Saya Dengan- bahkan baru tahu kalau ibu tidak dari Jogja tadi, tapi dari Sidoarjo. Betul, dari Sidoarjo. Jadi kami hanya 44 orang. Untuk nasional. Masya Allah. Jadi mohon izin Bu Kadis, kami bersyukur sekali ada UPT Jogja dalam kulit Jogja ini yang mendapatkan bantuan dari Kemenperin berupa alat, gedung yang luar biasa, Ya. jauh canggihnya dari yang kami punya, Mbak Oke, Fira. oke. Harapan kami tentunya adalah kami bukan bersaing Mbak Fira, Iya, iya. tadi cuma guyon Iya, saja iya, sih. iya. Tapi nggak usah nangis Bu, tenang aja. Besok ibu alatnya juga bagus-bagus kok. Tunggu aja. Amin. Nah ini harapan kami seperti yang sering saya sampaikan ke Pak Anton. Iya. Kami bersyukur ada kemanjangan BPP ya. Iya, Kalau iya. boleh ngeklaim begitu sih. Nggak apa-apa Bu, boleh Pak Anton baik orangnya. Menjadi kepanjangan kami di Jogja gitu Bu Gadis. Jadi teman-teman Jogja sudah nggak perlu jauh-jauh ke Sidoarjo. Iya, Cukup iya, iya. datang ke sini. Semuanya bisa terselesaikan untuk teman-teman IKM Jogja, oke. Provinsi Jogja seperti Baik, itu. berarti ini bisa jadi target untuk beberapa provinsi lain supaya siapa tahu bisa ATM ya, amati tiru dan modifikasi di tempatnya masing-masing gitu ya. Ya, kebetulan untuk tahun ini memang ada 2 untuk Ya. yang revitalisasi mesin. Ya. Ada Jogja, kebetulan produk kulit yang di dalamnya ada sepatu. Ya. Nah, satu lagi ada di Mojokerto memang khusus alas kaki. Ah. Nah, kebetulan kami juga dengan beliau di Mojokerto. Dan kami sudah sangat bersyukur sih ada 2 Yang sudah seperti ini ya. daerah yang memiliki concern yang luar biasa dan punya visi misi yang sama dengan kami BPP. Oke, tepuk tangan untuk Dalam Kulit Jogja. Se-Indonesia. Baru 2 ya, mudah-mudahan nanti bisa ditiru oleh tempat-tempat yang lain. Kalau ngomongin sepatu Bu Ida, saya mau bergeser ke tengah dulu sebagai juru bicara kelompok capir hari ini. Ya kan gitu Mbak Ang ya, Mbak Ang juru bicara, beliau pendamping sebelah kanan, pendamping sebelah kiri. Mbak Ang ini juga lebih ke sepatu ya. Cuman memang meskipun beliau ini suka desain, kalau nggak salah kuliahnya desain fashion ya Mbak ya. Tapi sepatu kan masuk fashion juga gitu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada apa dengan UPT, dulu namanya UPT apa Mbak Ang? UPT Manding. UPT Manding? Iya. Dulu namanya UPT Manding, sekarang Dalam Kulit Jogja. Jogja. Ada apa dengan UPT Manding? Ini adalah tempat bersejarah bagi saya, Mbak Mira. Kayak udah tua banget ya tempatnya. Kenapa Mbak Ang? Tapi yang jelas bersejarah itu Disperindak saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Jadi
sebelum kita mau berbisnis apa, saya belajar dulu prinsipnya seperti itu. Oke. Nah, dan saya juga berterima kasih untuk BPP, Bu Ida, meskipun tidak kelihatan ada Pak Eko Bawono di sana. Saya sapa, luar biasa guru saya. Jadi sebelum saya berbisnis sepatu, saya belajar sepatu, tadi Bu Ida bilang jauh-jauh ke Sidoarjo, sampai ke Sasar itulah saya. Oh itu toh. Iya. Oh yang diceritain Bu Ida itu tadi beliaunya. Oh iya. Jadi terus Lalu akhirnya setelah itu kan kalau kita berbicara kulit, berbicara sepatu tentu komplimennya atas dong. Kalau kita berbicara fashion kan top tutu ya. Betul. Nah begitu saya juga belajar membuat tas kulit Oke. di sini waktu itu. Oh. Jadi saya tahu bagaimana memotong ini lem latek itu aromanya seperti apa, kotor-kotoran fotonya masih ada semua waktu bangunan ini masih lama. Masya Allah, Dan tahun luar berapa biasa, tuh? sekarang sudah keren banget seperti Iya, ini. nggak kebayang jadinya begini. Itu tahun berapa non saya Mbak Saya Ang? lupa tahun berapa ya Pak Anton ya. Saya lupa dulu sama Pak Harsono. 2000 Iya, betul. ketuaan Mas kok. Lah, ya lumayan Iya, lah iya. beberapa tahun yang lalu. Oke. Kayaknya seru ya kalau ada apa namanya before after ya. Iya. Before-nya gambar-gambarnya Mbak Ang, after-nya yang Betul. sekarang Aduh, itu gitu keren ya. ya. Oke, itu adalah berarti ini benar ya cikal bakalnya Mbak Ang, terus akhirnya sekarang bisa memperluas usahanya, sudah sampai ekspor dan segala macam dari sini. Sebenarnya disclaimer ya, kalau dibilang ekspor itu saya kurang percaya diri karena senior-senior saya luar biasa di sini, ada Pak Sato, Pak Jun dan yang semuanya keren-keren. Mungkin saya lebih ke artisan Kak Vira. Nah, cerita dong, kenapa bisa begitu? Ini Iya, terkait pemasaran ya sekarang benar. kita. Jadi Iya. seiring dengan berjalannya waktu ya, karena oke. saya bergelut di bidang fashion, lalu yang namanya network itu penting ya. Kita bertemu dengan kolega, kita berbicara. Lalu saat itu memang saya bertemu, jadi istilahnya apa ya? Saya supplier ekspor, jadi saya white label. Cuman di situ sebagai artisan. Oh, oke. Jadi perbedaannya kalau supply di situ artisan adalah kita juga berhak untuk memberikan desain-desain kita. Oke. Lalu mungkin kalau kita berbicara tas, desainnya itu kurang lebih satu dengan yang lain sama ya. Kayak misalnya Emerson yang seperti ini, Italy bag seperti ini. Oke. Namun lebih ke filosofinya apa, sentuhan apa ya yang ada di situ dan yang diminta oleh customer kita. Oke, jadi bukan berarti eksportir yang ngekspor tas langsung sekian Oh kontainer belum, gitu kan ya? doanya. Makanya saya di sini belajar bersama Siki seperti yang saya Hai. pakai ini luar biasa ya. Oke. Saya belajar dengan senior-senior semua yang ada di sini. Wah itu Presiden Siki itu ada Pak Gondo. Tepuk tangan buat Siki boleh ya Bapak Ibu. Saya bisa di sini juga karena Siki dan terima kasih Oke. BPTG sudah memberikan kesempatan. Iya. Ya, jadi sejauh ini saya ekspor baru di US saja. Tapi lebih ke saya supplier artisan. Perbedaannya memang saya artisan. Jadi dituntut untuk setiap 3 bulan sekali itu memberikan inovasi baru, Oke. lebih ke fashion and functionnya di situ. Oke. Jadi tidak hanya fashionnya saja, Iya. tapi function dan juga membaca market di sana seperti apa. Iya, iya, Ketika iya. mungkin yang sekarang tren di sini itu tas yang kecil-kecil sekarang ya, tapi ternyata pasar di sana berbeda, dia lebih ke functionnya. Mungkin ada mereka tas belanja begitu, Iya. tapi sudah menggunakan tas kulit. Oke. Nah, seperti itu. Kalau sekarang masih spon-pon ya. Ya. Siapa tahu ke depannya pakai tas kulit gitu. Ya supaya apa? Ya meminimalisir sampah. Betul. Oke, Mbak sejauh ini apa tantangan yang paling besar yang dihadapin sama Mbak Ang, terutama sebagai artisan yang bukan eksportir besar harus berkontainer-kontainer keluar gitu? Apa tantangan terbesarnya Tantangannya sampai adalah sekarang? ya saya harus belajar untuk lebih maju lagi, tidak hanya sebagai artisan terus, tapi bisa seperti senior-senior di sini yang memang bisa intens terus, bisa ekspor yang nantinya bisa ekspor sendiri, bisa kontainer sendiri. Itu kalau oke. untuk yang tas ya. Oke. Nah kalau untuk yang Sepatu? sepatu ini tantangannya lebih oke lagi ini. Kenapa? Karena kan dulu namanya dari Hermana Footwear ya. Iya, iya, Itu iya. kan footwear saya membuat segala jenis sepatu lah, mau flat shoes, mau Iya, apa, mau iya, apa. iya. Tapi semakin kesini saya semakin memfokuskan kalau saya boots aja, lebih ke specialize. Nah oke. tantangannya adalah setiap kali saya ada di mall atau ada di public spaces, bahkan mungkin di sini kita lihat, sebagian besar sepatu yang dipakai pasti bukan boots. Oh maaf saya iya. Oh kecuali Mbak Vira ya. Oke kita tos dulu. Karena gini, saya tuh menyesuaikan tema. Oh, begitu Iya, ya? saya takut dibully sama narasumbernya. Oh, gitu ya? Makanya saya pakai ini. Oke, Nah Mas Tovan contohnya, oh sneakers Iya, ini iya, iya, kan. iya.
tantangannya adalah bagaimana bisa membuat boots ini semua orang jadi paradigmanya tuh nggak boots itu pokoknya outdoor, boots itu pokoknya Ya. harus laki-laki, harus Betul. gahar seperti ini. Betul, betul. Tapi bukan juga boots itu terlalu boots itu feminin yang lalu haknya kecil sekali seperti ini. Nah perbedaannya dari mana boots ini kalau orang lihat pasti tanya, ini untuk cowok aja ya gitu. Enggak, ini unisex gitu. Oke. Ini cewek atau cowok. Iya. Cuman saya memang belum atau tidak membuat yang boot fashion yang bener-bener Tinggi. 10 cm Heelsnya lalu tinggi. begini. Tetap tidak menghilangkan esensi dari boots itu sendiri. Oke. Kalau saya belajar dengan guru saya Pak Eko, boots with talking about construction. Oke. Nah, tidak menghilangkan konstruksi boot itu sendiri, Oke. tapi juga bisa dipakai cantik seperti Kak Vira ini. Oh, oke baik. Ini sudah modifikasi, ada heelsnya, ya. Dan saya senang ini awet loh. Iya, umur sama anak saya tuaan bootnya. Oke baik, Mbak Ang terima kasih sekali. Nah ini sekarang kita mau buka kesempatan juga untuk teman-teman di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya, menambahkan atau ingin bercerita tentang pengalamannya. Mungkin juga mau komentar dikit nih mengenai dalam kulit Jogja, silakan. Boleh, monggo silakan Bapak dan Ibu. Atau mau bertanya sama Bu Ida. Bu Ida kira-kira ada program apa nih ya untuk IKM-IKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, silakan. Monggo, ada mungkin yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Nanti bonusnya adalah Anda akan terlihat di TV lebih besar. Silakan. Ya karena kan disorot secara close up gitu. Monggo ada Ibu, Bapak? Silakan yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan pengalaman-pengalaman dari beliau. Monggo silakan Bapak yang ada di sini. Mas boleh minta mic-nya, saya pinjem mic-nya satu untuk Bapak. Monggo, monggo Pak Jo, berdiri dong Pak Jo. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Jo. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ini dengan adanya NKJ ini teman-teman sangat-sangat berterima kasih Bu. Jadi memang alat-alatnya itu memang di industri seperti saya itu belum ada. Kayak seperti mesin jahit yang berapa? 360 derajat Ya. itu ada. Tapi dengan alat-alat ini mungkin suatu saat juga akan berimbas ke kayak ini Bu, kan ada yang mesin CNC ya. Iya. Nanti akan berimbas sama order keluar yang bikin plat emboss. Iya. Nah itu kan otomatis mengurangi pendapatan mereka karena pengrajin otomatis akan datang ke sini untuk Oke. menjasakan bikin plat emboss di sini. Oke. Kalau di luar itu plat emboss dengan ketebalan 1,5 cm itu harganya sekitar 200.000. Nanti pesennya sekitar seminggu. Kalau di sini mungkin bisa jadi paling sehari bisa jadi. Jadi bisa untuk ngejar orderan yang mepet-mepet. Oke. Kadang- Sering ya Pak dapat orderan mepet ya Pak? Mepet, Bu. Kadang 3 hari minta 100 Wih, pieces. luar biasa. Kadang kemarin yang dari balai kulit itu minta 80 itu sehari. Tapi akhirnya ngambil stok, Bu. Oh ya, aman ya, aman. stok ya. Oke, baik. Tapi kalau order-order seperti itu memang seperti pelaku industri seperti ini kan otomatis memang waktunya minta cepet J. gitu. J. Nggak beda sama yang kayak ekspor. Ekspor itu juga mintanya cepet waktunya, minta rapi, Iya. harga murah. Nah, itu yang jadi masalah, Bu. Jadi memang pelaku-pelaku pengrajin itu masalahnya seperti itu. Oke, Jadi oke, memang baik. sedikit gampang-gampang susah lah jadi pelaku industri. Makanya kan dengan adanya NKJ ini benar-benar membantu sekali. Oke, baik. Cuma takutnya yaitu tadi mengurangi pendapatan orang-orang Teman-teman yang yang dia memang produksinya bikin itu plat plat, ya. Oke, baik. Terima Itu kasih. aja Mas Jo. Ya, terima terima kasih, kasih Bu. Mas Jo. Assalamualaikum warahmatullahi Matur nuwun. Baik. Mau diapresiasi dulu pertanyaannya, monggo mungkin dari Bu Ida boleh, silakan Bu Ida, kira-kira seperti apa Bu dengan kondisi ini melihat di Jogja seperti ini? Pernah menemukan nggak Bu ada pertanyaan ini di daerah lain? Ya sebenarnya kan bersyukurnya Jogja ini kan tanpa NKJ sebenarnya rantai pasok antar industri sudah siap.
harus mengembangkan di seluruh lini sektor nggih Bu Sam ya. Satu sisi NKJ tentu akan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa buat teman-teman IKM, tapi dengan tadi akan ada pilihan akhirnya kan. Jadi PR selanjutnya adalah gimana kami sebagai instansi pemerintah dan tentunya di sini dari dinas PR-nya nambah harus bergeser ke yang teman-teman tadi yang plat, kira-kira apakah ada solusi yang akhirnya win-win solution, kebijakan dari pemerintah yang memang harus bisa mengarah ke sana juga seperti itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ini juga memicu teman-teman yang tadi penghasil plat harus meningkatkan nih dari sisi mungkin tadi kan kalau ke teman-teman setempat kan lama nih. Ini sebenarnya sebagai lecutan juga nih buat industri di rantai pasok yang lain untuk sama-sama ya ayo kita mau berdaya saing internasional mau go global ya semuanya harus satu langkah. Baik. Itu. Nah kalau permasalahan terkait dengan IKM yang tadi itu mintanya cepat, kualitas kutu HP, rapi, murah itu gimana Bu? Kira-kira bisa ada masukan nggak? Kalau itu sebenarnya bagi kami sebagai pembina yang tugasnya pemberdayaan industri ini sebagai ya masukan buat kami. Ya. Tentunya dengan parameter tadi Pak Jun, ya gimana caranya kita efisiensi dan efektivitas ada di IKM kita. Nah PR-nya gimana caranya biar IKM kita bisa efektif, efisien sehingga bisa ngejar yang tadi tuntutan cepat, murah, kualitas bagus. Nah harapan kami tentunya dengan adanya NKJ dengan teknologi, mesin teknologi yang bagus itu bisa semakin membawa teman-teman IKM ke parameter efisien dan efektivitas. Baik. Itu. Sama banyak-banyakin stok ya Pak Jun ya. Jangan nyetok Mbak. Kalau nggak ada stok kan berarti kan terus itu sudah ada nih masuk keluar. Gitu. Jadi kan biaya inventory akan minim kan Pak Jun. Nah itu harapannya teman-teman IKM. Oke, baik. Iya, Mbak Ang pernah mengalami hal itu nggak permasalahan terkait Mbak? Ayo dong cepet, masa sih belum? Ayo dong 3 hari jadi ya gitu. Pernah nggak? Sudah biasa. Oh sudah biasa. Semuanya juga gitu ya Pak ya. Tapi gimana tuh menghadapinya begitu? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain. Kalau saya sih realistis saja ya. Kalau misalnya mau cepat, mau hasilnya bagus, berani berapa? Kalau orang Jawa bilang wani piro. Woi. Gitu kan. saya nggak kepikiran Iya, kalau orang bule tidak wani piro gitu. Nah kalau sama bule karena kesempatannya ekspor ya. Jadi mau tidak mau untuk langkah awal mengalah. Oh begitu. Oke. Nah langkah selanjutnya wani piro baru ya. Oke baik itu pengalaman yang panjang. Nah kalau terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Jun tadi mengenai usaha lain yang akhirnya tergerus, kalau menurut panjenengan gimana? Nah itu dia. Ini saya mau melempar ke Pak Anton mungkin ada tanggapan. Saya juga kepengennya begitu, cuman kan saya nggak enak nih. Beliau kepalanya. Monggo Pak. Tapi Pak Anton nanti juga harus berbicara mengenai itu Pak Anton ya. Oke. Saya ke Mas Topan dulu. Mas Topan, kalau pengalaman panjenengan terkait dengan kendala-kendala IKM tadi, panjenengan ngalamin juga sama? Kalau dari sisi produksi, sebenarnya kita udah bicara di awal dulu nanti. Jadi kapasitas 1 bulan kita ini berapa sih kita sebutkan. Terus misalkan dia order di atas itu, berarti otomatis kita udah langsung ngomong. Itu pasti lebih dari waktu yang kita ditentukan. Jadi kita harus ngomong dari awal. Kalau mau sesuai dengan grade yang diinginkan ya kapasitasnya segini aja. Kita nggak muluk-muluk dulu. Jadi tetap kekeh ya? Yeah. Tetap kekeh percaya diri di saya gitu. Bergeningnya kuat jenengan gitulah intinya ya? Ya sebenarnya bukan begitu juga. Karena setiap proses dari yang finishing yang kita lakukan itu ada tahapan-tahapan yang nggak boleh dilewatkan. Begitu kita lewatkan, kualitasnya beda nanti. Jadi kalau Mas Topan punya pemikiran bahwa ya kalau mau pakai punya saya prosesnya harus begini gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai baik. Tinggal kalau mau pakai yang seperti itu monggo bisa cari teman-teman yang lain gitu ya. Nah, salah satu yang kita lakukan di Jogja ini kan banyak penyamak kulit. Kita ada asosiasinya, itu Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia. Nah di Jogja itu ada sekitar 20 atau berapa lebih lah itu.
Dan misalkan ada kelebihan order itu, biasanya kita berkomunikasi dengan pabrik yang lain. Jadi kita bisa Saling melengkapi nih ya. saling melengkapi. Jadi misalkan ordernya mereka kita dapat order berlebihan dan pabrik lain kurang, bisa kita share. Gitu. Oh baik, jadi kalau Pak Jun nyetok sendiri, kalau panjenengan nyetoknya di asosiasi ya. Oke baik, Pak Anton. Nah monggo Pak Anton, ini sebagai kepala dari Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Pripun Pak, ini ada masukan dari Izin teman-teman. nih Bu Gadis, kami jawab yang pertama gini. Tadi kan takutnya satunya naik, yang satu turun, gitu kan? Iya, Tapi saya bersyukur, bukan karena Bu Ida syukur di sini loh. Kami bersyukur karena ternyata keberadaan dalam Kulit Jogja didukung oleh entitas sinergi dengan komunitas ekosistem kulit yang ada di Jogja. Makanya ada Siki. Nah, itu bajunya salah satu narasumber juga Siti. Iya. Siki itu sinergi industri kecil kulit Yogyakarta. Sehingga dari Siki dari Siki itu akan meminimalisir adanya persaingan yang tidak sehat, termasuk yang besar membina yang kecil, termasuk nanti dari sisi efisiensi efektivitas teknologi yang tadinya masih manual pelan-pelan ke yang agak semi otomatis ke otomatis, sehingga nanti bisa berkembang bersama, maju bersama, meminimalisir adanya saling mengalahkan. Ini juga seperti yang disampaikan Mas Topan tadi. Kalau Mas Topan kan anggotanya asosiasi ada 20. Siki insya Allah lebih, sekarang sudah lebih dari 50. Besok mungkin kalau semua masuk bisa lebih dari 100. Jadi ini insya Allah semakin besar, semakin kompak, semakin kuat. Semakin nanti, bisa saling bantu. Saling bantu, tidak takut mana yang terlindas. Kami dari instansi pemerintah, saya dan Bu Kadis yang membina di sisi industri maupun perdagangan juga enak dalam menjalankannya. Oh, yang saya pegang adalah yang satu. Kalau dari sisi produksi atau bahan baku, saya pegangnya asosiasi penyama. Kalau dari sisi produksi, kami dari Siki misalnya. Oh, ternyata di situ juga ada pengusaha eksportir, importir, berarti di Siki sudah dapat produksi dan pemasaran. Kami juga enak, pelaku juga enak. Insya Allah nanti kalau ke depannya itu ada perubahan-perubahan kebijakan termasuk tarif dan lain-lain juga akan kami komunikasikan dengan entitas atau pelaku usaha yang ada di Jogja. Mungkin jawabannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anton. Jadi intinya dengan dalam Kulit Jogja ini bukan memperuncing apa yang tadi sudah disampaikan, tapi malah justru bisa merangkul begitu ya, bekerja sama dengan teman-teman ini. Baik, monggo silakan, ada lagi yang ingin memberikan masukan atau punya unek-unek, monggo silakan Mas di sebelah sana belakang. Mas boleh minta tolong untuk mic-nya, dengan Mas siapa, non sewu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risang dari Politeknik ATK. Oh iya, Mas Risang, monggo. Kalau kita bilang ATK biasanya kan orang konotasinya pada alat tulis kantor gitu. Iya, saya juga pikirnya gitu. Iya. Bukanlah kulit-kulit ya. Iya, kulit Ibu. Tapi banyak yang di Jogja itu belum mengenal. Bahkan kemarin sekitar 3 bulan yang lalu ada kecelakaan di ATK, kemudian di-up di medsos. Banyak orang yang tanya, ATK itu apa? Kampus apa? Padahal di sini banyak alumni ya yang sukses, seperti ada Mas Gondo. Ya. Coba alumninya mungkin angkat tangan, alumninya ATK. Oh, ini ketua alumni tahun ini kayaknya. Ya, ada Mas Eko Bawono juga. Ya, ada Pak Jun, ada Pak Sabto, dan Mas siapa? Mas Tio. Ya Mas Tio. Ya. Tapi ini merupakan sebuah tantangan bagi kami. Bahwa sebagai kampus kita sudah berdiri tahun 59, belum banyak dikenal. Bahkan sekitar hanya 10% yang dari masyarakat Jogja yang mendaftar di ATK. Rata-rata karena kalau di Jogja kan pasti akan larinya ke UGM. Ya, atau mungkin kampus-kampus negeri yang lain. Kita lihat kalau yang namanya sebuah industri itu kan yang paling baik berkelanjutan. Betul. Iya, makanya dari kami itu harapannya adalah apalagi Jogja kota budaya ya, sebuah budaya itu harus dilestarikan. Kalau industri yang berbudaya itu akan menjadi baik. Industri berbudaya dan budaya industri. Dengan demikian industri itu bisa diwariskan karena yang namanya usaha kan sebisa mungkin diwariskan kepada anak cucu kita ya. Kita harapannya itu kalau bisa sampai 3 generasi, bahkan seperti di Jepang itu bisa puluhan generasi. Untuk dalam Kulit Jogja ini merupakan sebuah capaian ya kalau menurut saya ya. Semoga kedepannya itu Kulit Jogja bisa semakin baik dan kami dari Politeknik ATK akan mencoba mensupport berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusianya. Luar biasa. Terima kasih.
Terima kasih Mas Risang. Tapi kenapa ya memang tidak terlalu banyak, bahkan 10% aja di Jogja yang baru ngeh bahwa ada nih Politeknik ATK. Bahkan nih lulusan-lulusannya jangan jadi satu kalau pas lagi ketemuan reuni ya, rampung usaha di Jogja ya. Dipegang semua mereka ya. Baik, Bu Ida mungkin bisa mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Risang tadi. Memang di Jogja ada Politeknik ATK Bu, betul. Saya juga mikirnya ini tuh bagus loh untuk kedepannya, tapi kenapa nggak banyak yang tahu gitu. Kalau menurut Ibu sendiri gimana? Iya, ada ATK memang. Dan kayaknya sepertinya lebih duluan ATK daripada BPP ya, kalau tidak salah. Memang sebagian besar yang kami temui teman-temannya di sepatu tuh kalau sudah ngobrol, nanya, ternyata lulusan ATK. Nah itu nggak sedikit yang saya kan di BPP baru 2022 ya. Ternyata memang banyak teman-teman ATK yang akhirnya terjun di industri kulit, baik itu sepatu maupun yang produk yang lain. Memang nanti disampaikan kepada Pak Direktur ya, Mas Risang. Tapi kami sebenarnya dari BPP kan satu keluarga ya Mbak Fira. Kami dari sisi BPP Dijen Ikmahnya, memang kami langsung pembinaan ke IKM-nya. Kalau yang ATK ini adalah lebih ke calon ya, calon wirausaha atau calon tenaga kerja pabrik besar. Karena memang di ATK ini induknya di Balai Pemberdayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI. Beda eselon 1 dengan kami, dan outputnya tidak melulu sebagai calon wirausaha, tapi juga penyedia tenaga kerja yang kompeten untuk industri besar. Oke, berarti nanti bisa nih kolaborasi sama Dalam Kulit Jogja. Betul, makanya memang kami dari sisi BPP yang notabene masalah dan PR terbesar kami adalah regenerasi, Mbak Fira. Ini menjadi PR kami yang kami sungguh masih PR berat buat kami. Nah harapannya dari teman-teman ATK ini bisa menjadi solusi bagi regenerasi industri di kulit. Ya mungkin kan dari IKM dulu kemudian tumbuh menjadi industri besar. Nah makanya kami dari BPP sebenarnya terbuka dengan kolaborasi dengan siapapun. Nah salah satunya kami juga dengan ATK gitu kan. Cuman mungkin program-programnya belum ada yang gregetnya kurang wow yang akhirnya bisa satu jalan dengan kami ya. Karena memang kebanyakan kami dengan tidak tertutup dengan akademisi dari internal Kemenperin, tapi juga kolaborasi dengan akademisi di luar seperti dari ITS, kemudian Erlangga, bahkan dari Bandung, teman-teman Telkom. Kami BPP terbuka kolaborasi dengan siapapun, bahkan dengan teman-teman Pemda, karena kami menyadari keterbatasan kami. Nah sama halnya dengan tadi yang mungkin nyambung teman-teman IKM, konsep kolaborasi memang harus kita pegang dan kita kembangkan, karena namanya IKM, industri kecil menengah. Kalau kecil menengah mungkin masih dianggap masih di level menengah, bisa jalan sendiri. Tapi teman-teman yang mikro ini, mereka nggak mungkin bisa berdiri sendiri, merangkak sendiri, tidak bisa. Nah harus kolaborasi. Jadi siapa punya siapa, bergandengan dengan siapa punya siapa. Nah harapannya dengan teman-teman Dalam Kulit Jogja, Bu Sam, Pak Anton, dan keberadaan teman-teman Siki, ini sebenarnya teman-teman komunitas Siki ini berkah buat pemerintah Provinsi Yogyakarta. Karena teman-teman industrinya aware-nya luar biasa, gitu kan. Ini tidak bisa ditemui di tempat, mungkin belum banyak ditemui di tempat yang di daerah yang lain nih. Jadi sungguh luar biasa, dan harapannya dengan kolaborasi ini yang kecil jadi gede, yang sudah gede tambah gede banget ya Mbak. Nah harapannya begitu ya. Gitu. Oke baik. Ya kalau dengan teman-teman ATK insya Allah sudah kami mulai sih Mbak Fira, kita kolaborasi lebih lebih intens, karena memang kami juga dapat kritikan juga, mestinya sesama Kemenperin yang punya subsektor lini sektor yang sama, ya ayolah sama-sama. Ini masukan dan memang kita harus ke sana. Oke baik ya. Saya ke Mbak Ang dulu. Mbak Ang, kalau dengan proses-proses yang Mbak Ang lakukan sampai dengan sekarang, saya yakin panjenengan nggak sendirian ya. Ibu tadi menyampaikan harus ada mitra, harus ada kolaborasi. Kira-kira bagaimana meng-hire teman-teman perajin-perajin yang ada di sekitar Mbak Ang untuk industri panjenengan? Ya terima kasih Kak Fira.
Sudah menyalakan? Dicetek ke atas? Cek. Oh ya, terima kasih. Ya terima kasih Kak Vira. Saya setuju sekali dengan apa yang tadi disampaikan Bu Ida ya. Memang kalau sekarang itu adalah saatnya kita berkolaborasi. Dan saya alhamdulillah sudah berkolaborasi bermitra ya dengan teman-teman di Siki ini. Saya sudah bermitra begitu. Jadi apa ya, konsep saya sih kalau kita berbisnis itu gandeng gendong. Jadi kita menggandeng maka kita menggendong, kita sukses bareng-bareng. Bukan terus apa ya istilahnya tuh sikut-sikutan nih, pokoknya bersaing secara tidak sehat. Jadi saya lebih setuju gandeng gendong, kita berkolaborasi dan dengan adanya Siki ini sekali lagi itu luar biasa. Yang tadinya jauh ini mau menjangkau teman-teman, mau menjangkau Pak Sabto, mau menjangkau Pak Jun, mau menjangkau Mas Ian misalnya pertama, aduh nggak kenal, sungkan, tapi sesama industri kulit juga mau menjangkau Mas Tovan, ketemu Mas Tovan juga karena dikenalkan oleh teman-teman ada Mas Deng ya. Pelaku kulit juga gitu. Nah dengan adanya Siki ini kan asosiasi yang menyatukan kami ini. Mulai dari produsen kulitnya, terus pengrajinnya, sampai kami pemilik produknya, hingga nanti eksportirnya. Seperti itu nih jadi satu begitu. Jadi untuk peluang untuk bermitra ini sangat besar sekali dan sangat bagus. Dengan adanya Siki dan diberi tempat di dalam kulit Jogja. Dan ini luar biasa, kami sangat senang dan kami sangat bersyukur sih. Harapannya memang kolaborasi ini bisa berlanjut terus dan ini support system yang luar biasa. Dalam kulit Jogja dalam ini kulit Jogja. Di BPP pun juga seperti itu. Kita juga berkolaborasi. Yang tadinya sepatu di Jogja siapa aja sih? Di Malang siapa aja sih? Di Jakarta siapa aja? Terdata akhirnya digabungkan, ketemu, kenal. Betul. Gitu ya. Program-program yang ada di PPP ini mempertemukan kami di pameran-pameran seperti kemarin. Terima kasih Bu Ida itu ya. Bertemu, akhirnya kita juga berkolaborasi dalam bentuk yang lain. Seperti tadi, kalau misalnya ditanya, ada pesanan cepet ini mendadak ini. Betul, harus banyak. Dan seperti ini. Saya rasa ada alternatif, kalau kita berbicara bisnis ada alternatif lain yang lebih baik daripada menolak customer. Nah, kita bisa calling nih, teman-teman siapa nih yang kira-kira SDM-nya ada banyak. Bisa nggak kalau orderannya sekian, tapi rentang waktunya sekian ini. Tentunya kita juga komunikasikan ke customer bukan yang Bandung Bondowoso dalam semalam jadi ya begitu ya. Tetap masih yang rasional begitu. Nah itulah fungsinya kolaborasi. Jadi kita sehat. Itu baik. Tapi tepuk tangan dulu untuk Siki dong. Luar biasa karena bisa mempertemukan semua dari hulu ke hilirnya. Mudah-mudahan tetap berjaya terus ya teman-teman ya. Saling bantu gandeng gendong tadi. Nek kira-kira gendongnya kuat ya barengan gendong ya. Saya ke Mas Tovan. Mas Tovan tadi Bu Ida menyampaikan tentang regenerasi. Mas Tovan kan turun-temurun ya dari orang tua kemudian turun ke Mas Tovan. Nanti mungkin kedepannya akan ke anak-anaknya Mas Tovan juga gitu. Nah kenapa di kondisi yang kadang-kadang anak-anak itu sering keluar dari jalurnya orang tua, panjenengan memilih untuk meneruskan usaha. Dan apa yang besok ke depannya akan diwariskan kepada putra-putri ini panjenengan? Jadi sebenarnya apa ya? Terlanjur masuk dan merasa bertanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai sudah merasakan apa ya, ini usaha orang tua, terus dalam usaha orang tua itu ada orang-orang yang bekerja di situ yang harus dipertanggungjawabkan. Kita lama-kelamaan juga merasakan itu. Kita setelah orang tua mulai melepas, otomatis kan tanggung jawab juga dipegang sama kita. Kalau sampai usaha ini nggak jalan, orang-orang yang sudah membantu ini kan kasihan juga. Jadi kita juga harus berjuang. Berarti harus menerapkan dari, saya yakin panjenengan waktu masih kecil juga sudah diajarin caranya seperti ini, dilibatkan dalam proses. Enggak dulu sih. waktu masih kecil. Itu usahanya mertua sih sebenarnya. Tapi tidak dilibatkan. Kalau istrinya dilibatkan dari kecil untuk itu? Enggak juga. Enggak. Terus kenapa Anda kepingin melanjutkan itu selain karena melihat sosial ekonomi? Sebelum masuk ke industri kulit kan saya juga bekerja di tempat lain. Tapi kan akhirnya kan
karena apa ya, ngobrol dengan orang tua akhirnya siapa ini yang mau meneruskan, siapa yang mau mengurusi ini, akhirnya juga ada yang mengalah. Oke, jadi sudah kadung jegur akhirnya mencintai ya. Wes kelebus sisan gitu. Tapi ternyata seperti apa perjalanannya sampai sekarang? Kecintaan Anda terhadap penyamakan kulit. Ya, kebetulan apa ya, jadi di Jogja itu banyak pengusaha kulit, jadi pergaulan saya juga semakin luas, terus industri kulit itu baru untuk saya, itu jadi tambahan ilmu juga untuk saya. Saya yang masih belum lama di kulit kan harus belajar juga. Saya juga belajar dengan orang-orang yang pengusaha-pengusaha kulit di Jogja juga. Jadi APKI itu mereka terbuka, jadi tidak sikut-sikutan gitu. Mereka terbuka untuk saling membantu. Yang misalkan di tempat saya alat produksinya nggak ada, di pabrik lain ada, mereka terbuka untuk meminjamkan begitu. Begitu juga sebaliknya. Oke, baik. Jadi ini produksi pertama, industri pertama adalah bahan baku ya. Yeah. Panjenengan bikin yang produk jadi nggak sekarang? Ya, baru sekitar 2,5 tahun ini kami memulai barang jadi. Sudah ekspor juga? Kalau disebut ekspor sih belum juga ya, tapi lebih ke apa ya? Kebetulan di toko kami juga ada di Manding, nah itu banyak orang Malaysia yang datang. Nah, kalau orang Malaysia atau bule-bule itu juga banyak yang ngambil juga sih sebenarnya. Kalau kita ke e-commerce juga belum jalan sih, karena umur usaha kami juga masih 2,5 tahun, masih perlahan juga. Betul, dan masih fokus di bahan baku ya mungkin ya. Ya, fokusnya kalau saya di bahan bakunya. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan ATK, Politeknik ATK tadi saya juga minta apresiasinya Pak Anton. Pak Anton kira-kira ada kerjasama apa yang bisa dibuat ke depannya dengan teman-teman di Politeknik ATK. Syukur-syukur ikut mempromosikan bahwa di Jogja tuh ada loh gitu. Monggo silakan Pak Anton. Matur nuwun Mbak Fira, gini. Kami kerjasama dengan BPP ATK insya Allah masih ada. Kalau yang dengan, karena sama-sama dari SDM gitu. Kalau di BPP kami untuk penguatan SDM kami, untuk diklat, soft cost atau training penguatan dari operator. Kalau dengan ATK karena keterbatasan jumlah SDM di kami, sehingga kami ini dalam 2-3 tahun terakhir memang menjalin MOU PKS dengan beberapa dunia perguruan tinggi. Memang kemarin ATK belum, karena saya tahunya kemarin pas wisuda di ATK saya hadir, oh ternyata SDM-nya handal-handal. Makanya ke depan untuk dalam kuliah Jogja ini rencana kami memang akan ada pembicaraan atau diskusi MOU PKS dengan baik di tingkat perguruan tinggi ATK, ISI, kemudian dari sisi yang SMK yang punya jurusan fashion juga beberapa kami sudah kerjasama, sehingga itu membantu kami dari keterbatasan SDM baik itu operator maupun mungkin SOP-nya yang perlu selalu diperkuat, diperbarui, sehingga siapapun nanti yang terjun di sini itu bisa. Karena memang sebagai replikasi kami selain unit kami yang kulit, kami ada di logam, itu kami juga mahasiswa yang PKL di kami maupun yang skripsi di kami tuntut nanti keluar dari PKL kami punya SOP baru hasil PKL, relayout dan macam-macam itu. Insya Allah nanti ke depan kami selalu membutuhkan, apalagi ATK spesialis kulit, sehingga nanti dengan ATK mudah-mudahan ada kerjasama untuk mengoptimalkan dalam kulit Jogja, termasuk mengoptimalkan alumni ATK yang ada di Sigi. Jadi nanti kolaborasinya seperti itu juga. Mungkin gitu Mbak. Alumni ATK-nya langsung pada senyum-senyum di belakang tuh, Pak. Karena ketua Siginya alumni ATK. Iya Pak. Eksporternya alumni ATK. Iya Pak. Tapi kita kan nggak tahu. Belum tahu. Sekarang sudah tahu. Habis ini apalagi lebih dekat lagi kenalnya. Terima kasih Pak Anton. Atau mungkin ada tambahan Bu Gadis. Monggo silahkan Bu. Ibu nanti porsinya ada sendiri, tenang aja Pak. Baik, nah sebenarnya waktu kita masih ada beberapa menit lagi, tapi dibatasin ya Mas ya, kurang lebihnya cuma 1 jam aja ya. Iya, jadi sebelum kita pengennya masih ada tanya jawab, tapi sabar dulu.
kita akan closing dulu. Nanti setelah itu kita akan ngobrol lebih santai lagi. Mungkin sambil kelempraan gitu ya, lebih santai Sambil lagi. lihat produk-produk di sekeliling. Betul Iya. sekali. Tadi Mbak Ang mengatakan, coba dilihat di sini. Dari sekian banyak itu siapa sih yang pakai boot? Siapa sih yang pakai produk dari kulit? Ya, tidak banyak. Kalaupun belum ada, silakan nanti bisa pakai yang di sebelah sana. Ya, ya. Atau di sebelah ruangan ini juga banyak. Tapi jangan lupa ya, bayar. Gitu. Gitu. Jadi saya yakin semuanya pada pakai produk kulit jadinya ya. Baik, saya mau ke Mas Tovan dulu. Mas Tovan, dengan adanya obrolan kita hari ini, bincang santai kita hari ini terkait dengan pelaku fashion kulit dari hulu ke hilir, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman dan juga pemirsa di rumah. Kenapa? Karena acara ini juga live ya di channel YouTube dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silahkan Mas Tovan. Mari kita gunakan sebaik-baiknya peralatan yang sudah disiapkan di dalam kulit Jogja ini karena memang itu sangat membantu. Bisa kita bayangkan sendiri kalau kita yang membeli alatnya itu kan cukup mahal dan di sini disediakan semuanya bisa digunakan. Mari kita gunakan dan kita jaga. Oke, baik. Matur nuwun Mas Tovan. Kalau dari Mbak Ang, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Siki yang ada di rumah, pelaku usaha, atau yang baru mau memulai bisnis kulit, silakan. Ya, terima kasih Kak Fira. Untuk teman-teman yang ada di sini, teman-teman Siki, yuk makin kompak, saya diajarin ya Pak ya, untuk bisa ngoperatorin sendiri. Pokoknya intinya adalah yuk kita optimalkan sekali fasilitas yang sudah ada, sudah diberikan, yaitu rumah kita dalam kulit Jogja ini. Tepuk tangan buat NKJ dulu dong, luar biasa. Iya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah dimanapun di seluruh Indonesia, ini tayang di YouTube ya. Betul. Di seluruh Nusantara, pokoknya kita harus cinta produk Indonesia. Ini disampaikan berkali-kali, bukan promosi, bukan apa. Tapi sudah saatnya kita ini mencintai produk dalam negeri. Karena pada faktanya kualitas produk dari IKM kita ini luar biasa. Dan tidak kalah saing di kancah internasional. Yuk mulai scroll yuk, cari yuk produk lokal apa aja brandnya, beli. Bahkan beberapa teman-teman juga bisa kok custom seperti produk yang teman-teman mau. Oh stylenya mau yang seperti sekarang, mau yang model seperti apa, itu bisa custom. Bisa Mas Tovan ya, bisa ya? Bisa, bisa, aman. Bisa. Jadi yuk support lokal, support karya anak bangsa, yuk kita biar maju bareng-bareng. Bisa ya, gantian. Bukan produk luar yang masuk ke sini lalu kita terinfluence. Kita sebagai konsumen juga beli produk dalam negeri, kita influence teman-teman di luar negeri sana supaya bisa pakai loh. Ini produk Indonesia yang mendunia. Yuk, karena ekspor atau intinya mentransfer produk kita dari Indonesia untuk keluar itu bisa dari berbagai macam, bisa lewat kontainer, bisa lewat marketplace, dan juga untuk teman-teman ini, teman-teman netizen semuanya ini pakai baju jadi trendsetter seperti apa? Itu belinya di mana sih, kulitnya apa sih? Nah itu follow ya, pokoknya itu pesan saya adalah cintai produk dalam negeri, pakai produk dalam negeri, support local crafter, bangga pakai karya anak bangsa. Oke, tepuk tangan. Itu pesan saya. Dan ada satu lagi Kak Fira. Apa itu Mbak? Tadi kan untuk yang mau belajar seperti apa? Iya. Yang mau belajar pertama mau bikin tas, aku pengen bisnis tas, aku pengen bisnis sepatu. Ada Bu Ida, ada BPP, belajar. Dan ini memang testimoni saya ya, di BPP itu belajarnya memang luar biasa dan nggak cuma bisa-bisaan tapi bisa banget. Saksi hidup. Iya, kalau memang belum bisa itu nanti belum lulus bener kok dan ngulang lagi. Itu Oke, faktanya ya oke. Pak Eko ya. Bener, itu diajarin, didampingi bener-bener sampai kita bisa. Oke. Itu mikrofonnya habis. Iya udah. Ya, itu kurang lebihnya. Baik. Terima kasih Terima Kak kasih Fira. Bang. Tepuk tangan sekali lagi untuk semangatnya. Beliau berbicara seperti itu mungkin karena di luar negeri beliau juga seperti itu ngomongnya. Jadi saya makanya bayar-bayarnya banyak dari luar tuh kayak begitu. Meyakinkan sekali. Yakinkan. Satu lagi Kak Fira, maaf Iya, ada iya. yang lupa. 5 juga Terus boleh kalau Mbak. misalnya sudah kalau misalnya sudah belajar bikin tas, belajar sepatu, ini ya. Terus bagaimana cara memasarkannya? Iya. Kita punya Disperindak Bu Titin ya, yang selalu mensupport untuk pelatihan-pelatihan bisnis, baik itu mulai dari branding produk sampai pemasaran secara digital. Tepuk tangan Ya. juga untuk Disperindak. Oke. Termasuk Mbak Ang ini produk dari Disperindak, apapun program-program dari dinas beliau selalu ngikutin. Ada peluang apa ikut, ada peluang apa daftar, ada peluang apa mau begitu ya. Iya, tuh jadinya begini beliaunya. Dan hari ini saya terima kasih oleh BPTTG, terima kasih Pak Iya. Anton.
Matur nuwun sekali lagi. Bu Ida sebagai closing statement apa yang kita obrolkan hari ini, ngobrol santai di dalam Kulit Jogja. Apa yang ingin disampaikan Bu? Monggo. Singkat mungkin. NKJ ini salah satu bukti konsep kolaborasinya sudah terimplementasikan. Ya. Kolaborasi antara kami pemerintah, Kemenperin dengan Pemprov Yogyakarta dan juga kolaborasi dengan teman-teman IKM-nya sebagai memang sasaran kami pemerintah pembinaan. Ini baru bukti kecil menurut kami ya. Dan saya yakin konsep kolaborasi bisa lebih dilebar luaskan lagi oleh NKJ untuk membawa Jogja semakin berjaya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Jogja dan untuk dalam Kulit Jogja. Iya. Meskipun belum di launching, meskipun Pak Anton tadi bilang belum ada di Google Map, tenang. Hanya dalam waktu beberapa jam akan segera launching dan bisa dicari di Google Map ya. NKJ. Tadi saya googling juga nggak ketemu soalnya. Satu lagi Mbak Fira. Dalam Bu. Lanjut Mbak ini. Iya. Kan lokal pride. Iya. Saya biasanya selalu ini. Dalam. Mari Bapak-bapak semua dan juga tentu yang viewer di YouTube, mari kita beli, pakai dan promosikan produk lokal. Oh oke. Yuk kita bareng-bareng ya. Gimana? Mari kita beli, kita pakai, kita promosikan produk lokal. 1, 2, 3 bareng-bareng. Yuk, mari kita beli, mari kita pakai dan promosikan produk lokal. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi besok perlu untuk Anda yang sudah punya follower banyak, bikin konten outfit of the day, tapi harus dengan produk lokal. Ya kan? Mbak, produknya apa? Produk dari sini, harganya berapa gitu. Jangan kayak yang sebelah-sebelah, 15 juta, 20 juta, 30 juta ya. Anda harus bikin sendiri tandingannya. Bahwa produk yang dipakai itu adalah produk-produk lokal. Dari mulai atas sampai ke bawah. Nah nanti terus di review gitu ya. Harganya berapa, belinya di mana, wah itu udah masuk itu. Jadi jangan lupa beli, pakai dan promosikan produk lokal. Baik, sampai di sini obrolan kita. Bincang santai antara pelaku fashion kulit dari hulu ke hilir. Ibu Ida terima kasih, Mbak Ang matur nuwun, Mas Tovan juga terima kasih. Salam buat Mbak Rahayu ya. Istrinya supaya bisnisnya lancar gitu. Karena kenapa? Di balik laki-laki sukses pasti ada istri yang hebat. Hebat Pak. Tapi di balik laki-laki yang tidak sukses, ada 2 istri yang lebih hebat. Baik, sampai di sini obrolan kita. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.